Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Melanjutkan kembali materi kita di serial Al-Waqfu wal Ibtida', masih di pembahasan tentang Al-Waqfu Al-Kafi. Al-Waqfu Al-Kafi bisa berada di tengah-tengah ayat atau fi wastil ayah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Jika kita perhatikan ayat ini secara kesatuan adalah doa Nabi Musa alaihi salam ketika beliau merasa marah terhadap jawaban Bani Israel ketika diajak masuk ke negeri Palestina. Ketika diajak berperang, Bani Israel malah menjawab dengan ucapan yang dimaktub dalam surat Al-Maidah ayat 24. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau, wahai Musa, bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Ini ucapan yang membuat Nabi Musa alaihissalam menjadi marah, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Rabbku, sesungguhnya aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Atau dengan kata lain, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tidak seorang pun dari Bani Israel yang taat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sehingga kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta pada penggalan berikutnya, fafruqa bainana wa bainal qaumil fasiqin. Sebab itu pisahkanlah antara kami, Nabi Musa dan Harun, dengan orang-orang yang fasik itu. Nah, ini satu kesatuan pada dasarnya. Tetapi secara struktur, secara tarkib, dapat dikatakan bahwa inni la amliku illa nafsi wa akhi itu memenuhi struktur inna wa akhwatuha, ya. Inni di situ adalah inna ditambah dengan ya mutakallim sebagai ism inna, kemudian la amliku illa nafsi wa akhi ini jumlah fi mahalli khabar inna. Jadi secara struktur dia sudah selesai, sudah sempurna. Tetapi karena secara makna dia terkait dengan penggalan berikutnya, maka masuklah waqaf di akhi sebagai al-waqfu al-kafi. Itu yang ketiga. Al-waqfu al-kafi bisa saja dia berada di tengah-tengah ayat. Kemudian yang keempat, au qariban min awalil ayah, atau dekat dengan awal ayat. Contohnya ada di surat An-Nahl ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun. Jika kita lihat secara struktur, wa 'alamat ini dimulai dengan waw ataf. Dikatakan oleh ulama nahwu dia ma'tuf ala rawasi. Dia mengikuti rawasi yang ada di ayat ke-15 surah An-Nahl. Sehingga dia mansub seperti rawasi, ya. Jadi rawasiya wa anhara wa subula wa alamatin. Kemudian kita lihat di depannya wa bin najmi hum yahtadun. Ulama nahwu mengatakan waw di situ sudah waw istinafiyah, waw topik yang baru.
Jadi secara struktur dia bisa dikatakan sudah selesai, sudah sempurna sampai wa alamatin. Akan tetapi secara makna ada yang menghubungkan alamatin, tanda-tanda itu, dengan an-najmu. An-najmu, bintang-bintang, itu juga bisa menjadi tanda-tanda petunjuk jalan. Ketika misalnya seorang nelayan ada di laut atau seorang musafir sedang berada di tengah gurun yang luas, maka mereka bisa menggunakan an-najmu, bintang-bintang, sebagai petunjuk. Jadi ada keterkaitan makna antara keduanya, hingga wakaf di wa alamat itu bisa dikategorikan ke dalam al-waqfu al-kafi. Jadi jika kita lihat analisa al-waqfu al-kafi ini sedikit lebih rumit daripada analisa al-waqfu at-tam, sehingga dikatakan dalam kitab al-waqfu wal-ibtida wa atharuhuma fi ikhtilafil mufassirin wal fariqu bainahu wa baina tami basitun jiddan. Perbedaan antara al-waqfu al-kafi dengan al-waqfu at-tam sangat tipis. La yalhadhuhu illa ashabil ma'ani wa tafsiri. Tidak dapat mengenalinya melainkan mereka yang paham akan makna-makna ayat dan tafsirnya. Jadi modal untuk menganalisa al-waqfu al-kafi, kita butuh bekal setidaknya i'rabul Quran, kemudian menganalisa, membaca, menelaah beberapa tafsir terkait ayat yang dimaksud. Insyaallah kita lanjutkan dalam video berikutnya dengan tanda-tanda al-waqfu al-kafi. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala a'lam. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.